Selamat berjumpa lagi. Saya ingin berbagi video untuk pembangunan proyek melalui Laravel. Hanya berbagi pengalaman saja karena kebetulan saya mendapatkan proyek ini di hosting tidak lengkap dengan SSH, maka tidak bisa menjalankan komposer terminal di SSH tersebut. Tapi saya sendiri memikirkan bagaimana caranya pada saat maintenance atau ada perubahan data, penambahan itu dan ini, selain modul bisa di upload, tapi database juga bisa dimodifikasi. Akhirnya saya membuat seperti ini. Jadi cara menjalankan perintah artisan yang ada di terminal tapi di hosting tidak ada SSH. Nah, ini kita bergerak dulu menjalankan pada proyek lokal secara lokal. Di sini ada nama data. Nama data itu sesuaikan dengan nama tabel yang dibangun, misalnya tabel berita. Jadi satu, buat file dulu pada folder database dengan perintah php artisan migration create. Nah, ini berarti berita table. Jadi kalau di lokal composer tinggal diinstal, terminal juga bisa diinstal, atau melalui Visual Code sendiri juga ada terminalnya seperti itu. Tidak sama tapi seperti kita sudah mengupload ke hosting. Lalu yang kedua buat seeder PHP Artisan. Nanti kita uji cobakan di websitenya ya. Ini saya sedikit penjelasan dulu. Setelah dibuat seeder lalu buat dummy biar tidak panjang ngetik, bisa digunakan looping ya. Selesai konfigurasi seeder, daftarkan nama data seeder ke database seeder. Nah, sampai situ dulu, kita lihat videonya biar tidak berbelit ya. Nomor satu, buat dulu file pada folder database. Nanti akan menghasilkan seperti ini misalkan. Nah, pada saat membangun awal itu nampaknya akan seperti ini. Pada saat awal dibangun migration seperti ini, lalu dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Ini ada foto, ada kategori, ada judul, ada link, ada alamat, isi beritanya itu apa. Saya kasih long tag biar bisa menampung foto dalam isi entryan. Lalu sudah dibaca oleh beberapa banyak papernya juga nanti dihitung apakah berita ini diaktifkan juga atau tidak. Nah, seperti itu. Setelah ini dibuat, lalu dibuat seedernya. Seedernya misalkan berita seeder. Nah, ini kategori seedernya. Kalau misalkan nge-entry secara satu report seperti ini. Ini ada, makanya saya buat looping sebanyak 12 report, dimana nanti isinya berbeda, kategorinya mengikuti penambahan nilai I ini sendiri kategori, lalu link nya menggunakan tambah strip untuk tampil di URL, lalu judul berita ikut ke nilai I, lalu linknya juga menggunakan underscore dikarenakan ini untuk dibaca di controller. Alamat link juga sama seperti ini. Jadi alamat link ini pada saat ditampilkan di web untuk bisa diklik masuk ke detail berita itu, nah ini alamat link ini yang nanti akan bisa diklik. Lalu isi, ini adalah isi dari berita ke nilai I, contoh isi tag untuk dummy, keperluan, kemudian figurnya berapa, aktif atau tidak. Lalu ini untuk timestampnya juga dari otomatiskan diisi berdasarkan pada saat pembuatan seeder itu sendiri. Oke, setelah situ sampai situ tadi langkahnya
Selesai konfigurasi seeder, daftarkan nama seeder ke database seeder. Nah, tentunya daftarkan itu seperti ini, database seeder. Nah, si beritanya itu dimasukkan ke sini. Ini ada di database seeder, lalu daftarkan berita seeder ini. Biar nanti pada saat perintah yang dikonfigurasi di controller nanti, ini akan dibaca dan dibangun. Oke, lanjut. Kita masuk ke edit data config app PH. Tambahkan keamanan untuk menjalankan konfigurasi data pada proyek. Seperti ini nanti. Nanti kita masukkan seperti ini. Nah, ini dapatnya dari mana nanti kita bahas di video ya. Kita masuk dulu ke config app, data PHP config. Nah, hanya dimasukkan sini. Nah, setelah alias sini atau setelah konfigurasi lainnya, taruh aja di paling bawah. Bagaimana cara mendapatkan kode secret ini? Terus namanya silahkan sesuai keinginan kamu apa gitu ya. Lalu secretnya, bagaimana cara mendapatkan secret ini? Nah, kita praktekkan. Ini syaratnya, perintahnya di sini dibahas. Kode secret dibuat dulu selesai keinginan Anda. Caranya, nah, buat perintah di salah satu controller, misal home controller misalnya. Kita buat dulu di home controller. Home controller. Nah, misalkan seperti ini. Buat function Buil Hasan request secret ya, secretnya itu dari hashmap lalu 256, nanti di requestnya secretnya berapa, lalu config build name. Nah, seperti yang tadi app lagi, yang di app tadi ada name-nya. Nah, ini yang name-nya ini kawinkan dengan inputan secretnya, nanti akan menjadi kode ini seperti itu ya. Kita kembali lagi ke home controller. Nah, sekarang function metodenya sudah dibangun, berarti kita butuh root. Kalau di Laravel untuk memanggil metode itu butuh root. Kita bangun dulu rootnya, misalkan sini Buil Hasan, kita buat rootnya root. Nah, ini kita bangun sini, misalkan yang dipanggilnya itu nanti ini, yang dipanggilnya Buil data app ala Hasan, nanti akan masuk ke home controller dengan metode Buil Hasan yang tadi. Seperti itu, ini sudah dibahas juga, ini juga sudah dibahas. Nah, bagaimana cara mengedit ini? Kita buat dulu di home controller. Setelah rootnya dibuat, kita misalkan panggil ini. Nah, kita untuk mendapatkannya itu pakai dd dulu ini. dd secret untuk menampilkan secret yang dibangun berdasarkan inputan. Misalkan kita panggil seperti ini. Misalkan tadi namanya rootnya itu ini biasa. Nah, nanti akan muncul ini. Ini yang di copy menjadi secret. Gitu. Tapi kalau misalkan ini di copy hanya secret, siapapun bisa mengisi ini. Gitu. Kita tambah lagi biar orang bisa, apa sih sebetulnya secretnya, kita tambah aja di sini secret. Misalkan secretnya sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalnya. Enter. Nanti sih secretnya akan berubah. Nah, seperti ini. Kita ubah misalkan menjadi 5 6 7 8 9 10 0. Enter. Nah, ini yang berubah. Nah, ini yang di copy, ini yang dimasukkan ke sini, masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke sini. Oke, kalau misalkan nih kita coba dulu ya, kita coba misalkan yang
Misalnya ini kita copy dengan secret 5678910, copy, lalu masukkan ke secret ini, paste, ya, simpan. Nah sekarang tinggal pengujian. Di home controlnya itu secretnya sudah masuk, dari secretnya kita hapus dulu, hapus atau komen. Nanti kita uji lagi masuk ke situ dengan secret yang sama 5 sampai 0. Kita diuji di sini nanti. Jika secret sama dengan config app builder secret, jika sama dengan kode ini, maka secret valid. Kita uji ya. Refresh aja di sini, klik. Nah, secret valid. Klik valid. Oke, sampai situ dulu. Kita buat lagi loader blade. Loader blade-nya itu buat aja di halaman baru. Misalkan loader blade. Nah, loader blade. Nah, ini kita konfigurasi loadernya seperti apa, lalu di link juga ada, lalu marketnya kayak apa. Nah, seperti ini dibuat. Ini nanti loadernya muncul di sini, typing yang ini akan mengetik. Nah, dibuat scriptnya seperti ini. Lalu pada script itu memanggil check schema. Check schema ini ada di mana? Nah, kita buat lagi rootnya, root check schema. Nah, check schema, rootnya check schema, metodenya check schema yang ada di home controller. Kita ada di home controller. Check schemanya itu ini. Nah, ini perintah-perintah yang ada di biasa dilakukan di SSH, tetapi mentoknya di domain atau di hosting itu tidak punya SSH. Menggunakan check schema ini, di clear dulu rootnya, di config-nya di clear, saja clear, lalu migrate, baru press and seed. Migrate, press and seed ini akan mengosongkan seluruh data yang ada, lalu mengisi dengan data yang sudah dikonfigurasi di seeder tadi. Misalkan tadi berita dibuat di sini, if schema has table. Jadi jika tidak ada table berita, maka jalankan migrasi dengan artisan com migrasi, php migrasi. Ini nama filenya yang tadi dibuat, nama file tadi yang dibuat, dia akan mengisi. Lalu jalan terus. Jika selesai semuanya selesai, beri perintah bahwa di sini responnya JSON statusnya oke. Maka akan ditanggapi di sini. Jika respon status oke, maka loadernya habis. Dia akan keluar dengan p.500. Lalu window location akan mengirim ke root home dengan menunggu hanya 10 detik. Seperti itu ya. Kita uji coba. Boleh. Misalkan kita masuk ke home controller, kita matikan DD-nya semuanya. Ini juga matikan. Seperti apa responnya? Kita coba. Jalankan sini, kita 100%kan dulu ini biar enggak terlalu besar ya. Seperti ini kita jalankan. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini sampai pembangunan selesai. Kalau sudah selesai, dia akan langsung nge-redirect ke home bahwa aplikasi sudah tersedia. Nah, seperti ini. Oke, ini data dummy semua terisi, nama layanan, semua data dummy ini beritanya di kategori. Ini datanya data dummy semua yang dibangun. Hasil dummy tadi dari seeder. Ya, sekian mungkin dari kami. Terima kasih.